Kita telah memilih studi kasus berupa persaingan ekonomi yang ditandai dengan masuknya barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Nah, dari studi kasus tersebut, coba golongkan kasus tersebut ke dalam perspektif ATHG. Oke, sebelum kita lanjut lebih dahulu, sebenarnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perspektif dari ATHG sendiri. Jadi ATHG itu adalah singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan dari pertanyaan tadi, yaitu kita sudah merangkum dalam perspektif ATHG, yaitu hanya ada tantangan dan hambatan. Tantangan Indonesia sendiri dalam menghadapi era perdagangan bebas, yaitu perdagangan bebas diartikan sebagai perdagangan yang tidak memiliki hambatan. Tetapi hambatan yang dimaksud ini adalah segala sesuatu yang bisa memengaruhi arus lalu lintas barang dan jasa yang diperdagangkan. Lalu tantangan apa sih yang dihadapi dalam kegiatan perdagangan di era perdagangan bebas bagi Indonesia? Yaitu yang pertama, rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Terus yang kedua, kualitas infrastruktur. Terus yang ketiga, serbuan impor. Yang keempat, meningkatnya hambatan perdagangan. Terus yang kelima, adanya sulitnya menyepakati perundingan. Terus yang terakhir adanya potensi defisit dan resesi ekonomi. Telah banyak negara maju yang mengumumkan masuk jurang resesi pada tahun 2020. Nah, mengapa sih kasus tersebut bisa terjadi di Indonesia? Nah, kenapa kasus tersebut bisa terjadi di Indonesia? Karena ada dua faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi pernyataan tadi. Yang faktor pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Dan yang kedua yaitu Indonesia juga adalah tempat yang strategis untuk perdagangan bebas. Nah, kemudian bagaimana peran Anda atau masyarakat untuk mencegah atau mengatasi terjadinya kasus tersebut? Pastinya yaitu meliputi, kita tahu bahwa produk Indonesia yaitu di dalam negeri itu harus mampu bersaing dengan produk negara-negara ASEAN, dan negara kita harus mempromosikan produk unggulan daerah di seluruh wilayah tanah air kita untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal, pasar lokal, distribusi luas, lancar dan efisien. Jadi itu merupakan solusi yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar kita tidak terlalu terpengaruh oleh adanya perdagangan bebas.